saudara-saudari, para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Kristus, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Dia sangat baik dan teramat baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah online yang mari yang ke-243. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dan kita membukanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini mari kita datang dan kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan umatnya. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari saat ini sedang tertekan dan sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan, mari datang kepada Yesus agar kita terhubung terus dengan Dia yang memberikan kelegaan dan kedamaian yang sempurna dalam hidup kita. Percayalah, jika kita terhubung terus dengan Tuhan, maka kegenapan firman Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Saat ini kita imani bersama, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan akan menerima pertolongan. Sebab Dialah cahaya kehidupan, sumber kekuatan dan sumber segala sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Kiranya segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah ini biarlah hanya tentang Dia, semuanya tentang Dia dan bagi kemuliaan namanya. Mari kita berikan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk Dia saat ini. Mari kita puji dan sembah Dia, dan mari kita terus terhubung dengan Dia. Bersama-sama kita angkat pujian kita di hadapannya, satu pujian yang berjudul Terhubung. Amin. Haleluya. Melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
Puji nama Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, adakah damai di hatimu? Kiranya damai Allah ada dalam hati kita, pribadi lepas pribadi saat ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai di hatimu bertata. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai di hatimu bertata. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai di hatimu bertata. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, Ketua Umum Yamari, dengan tema Damai Surgawi. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan pujian ataupun sebuah persembahan pujian dari Ibu Rina Rusianti dan Ibu Yohana Budi Rahayu dari Purbalingga dengan judul Damainya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Rina Rusianti dan Ibu Yohana Budi Rahayu. Damainya ku rasakan, pelayan tangan kasih-Nya, seakan
Shalom para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, serta sahabat Yamari di mana kalian berada. Salam Immanuel. Pada hari ini, di IOY ini, saya akan berbicara mengenai damai surgawi. Dalam 2 bulan ini, Mei dan Juni, memang Yamari memberi tema tentang buah Roh Kudus yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Saudara-saudara, bolehkah saya bertanya, apakah yang paling dibutuhkan manusia di dunia ini? Apakah itu harta? Apakah itu ketenaran? Apakah itu kedudukan? Dan sebagainya? Sebenarnya bukan. Apa yang paling diharapkan manusia sebenarnya adalah damai sejahtera. Di tengah-tengah dunia yang penuh pancaroba, kekacauan dan sebagainya, pengharapan satu-satunya oleh dunia ini, oleh manusia ini, adalah damai sejahtera. Coba kita pikir, bagaimana supaya sepanjang hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Padahal dunia ini penuh dengan kendala, penderitaan, kekhawatiran, kesulitan, banyak bencana alam dan bencana manusia, baik itu gempa bumi, baik itu kebakaran, baik itu peristiwa di lalu lintas, dan sebagainya, dan seterusnya. Damai sejahtera sulit untuk kita miliki. Maka dari mana kita bisa beroleh damai sejahtera yang sejati? Hanya damai surgawi. Apakah damai surgawi itu? Damai surgawi tentunya bukan damai duniawi. Damai duniawi itu sementara. Misalnya, suami istri sering bertengkar, lalu didamaikan orang. Dan tentunya mereka berdamai. Maka suami istri itu berjabatan tangan, menyatakan berdamai. Namun kerap kali, walaupun berjanji damai, namun tidak lama kemudian suaminya galak, memarahi istrinya, istrinya tidak terima, bertengkar kembali. Maka damai sejahtera di keluarga itu bersifat sementara. Demikian juga dunia. Ibu saya pernah berkata pada waktu saya masih kecil, kalau dunia ini tidak ada peperangan, dunia ini damai sejahtera. Dalam bahasa Mandarin dia katakan, 如果天下没有战争，天下会太平。太平itu damai sejahtera. Semenjak kecil sampai sekarang saya sudah berusia, tidak pernah mengalami damai sejahtera karena tidak ada peperangan. Satu peperangan selesai, peperangan lain muncul. Apalagi bertahun-tahun ini, peperangan Rusia dengan Ukraina, peperangan Palestina dengan Israel,
sepertinya sulit untuk berhenti. Nah, di tengah-tengah dunia semacam ini, kita bukan mencari damai duniawi, tetapi mencari damai surgawi. Apakah damai surgawi? Damai yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Saya akan memberikan dua gambar. Satu gambar yaitu sebuah sawah ladang yang sudah menguning. Para petani dengan sangat bersukacita sambil bernyanyi-nyanyi mereka menuai sawah ladang mereka. Lalu di belakang mereka ada gunung yang bersinar menyoroti mereka sedang menuai. Gambar itu disebut damai sejahtera. Saudara sekalian, gambar yang kedua adalah di malam gelap gulita, di mana angin ribut dan hujan lebat sedang terjadi. Banyak pohon-pohon tumbang, tetapi ada sebuah pohon yang besar yang akarnya sangat mendalam dan menyebar kemana-mana. Pohon itu tidak tumbang. Dan di tengah pohon itu ada sebuah lubang. Dan di dalam lubang itu ada sebuah sarang burung. Di dalam sarang burung itu ada seekor induk burung sedang mengayomi 5 anak burungnya. Mereka dengan tenang menyaksikan peristiwa yang terjadi di luar. Gambar itu juga diberi nama damai sejahtera. Kira-kira saudara pilih yang mana? Gambar pertama, sawah ladang, atau gambar kedua, di malam gelap gulita? Saudara yang berpikiran benar tentu akan milih gambar kedua. Dari mana kita melihat damainya? Yaitu dari sarang burung itu. Induk burung itu menggambarkan Tuhan Yesus. Anak burung itu menggambarkan anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadanya. Sudahkah engkau percaya pada Yesus? Saudara akan diayomi. Di tengah-tengah dunia kacau balau, engkau akan mendapat damai sejati. Satu hal lagi yang saya ingin gambarkan. Ada sebuah kapal pesiar yang banyak para pesertanya, penumpangnya. Dan tiba-tiba mereka lihat kabut di depan. Para pesiar menjadi ketakutan, tetapi herannya kapten di atas malah mempercepat berlayarnya kapal itu. Mereka komplain kepada pemilik kapal, mengapa demikian terjadi? Bukankah harus berhenti atau diperlambat? Lalu kapten kapal menjawab, kalian jangan gusar, kalian jangan takut, bahwa di atas ini tidak ada kabut. Yang ada kabut cuma di bawah. Saudara, yang ada kabut cuma di dunia. Di sorga tidak ada kabut. Tuhan Yesus akan berkata, di surga tidak ada kabut. Tenanglah kalian, itulah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Satu pertanyaan saya ingin menanyakan kepada para pemirsa. Masih ingatkah Tuhan Yesus pernah tidur di buritan kapal? Mungkin di dalam keempat Injil, itu adalah satu-satunya Tuhan Yesus tidur yang boleh kita ketahui. Dan ia tidur dengan nyenyak sekali. Namun lalu terjadi suatu badai yang besar, ombak gelombang yang menggulung tinggi. Dan menurut penafsir Alkitab, peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Galilea.
para murid Tuhan Yesus termasuk para pelaut. Mereka orang laut, mereka mengerti sekali kondisi keadaan cuaca daripada laut itu. Tetapi mereka tidak berdaya. Alkitab mengatakan mereka berusaha menyelamatkan kapal, tetapi toh tidak berdaya. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus. Pertanyaan saya, mengapa Yesus di tengah ombak gelombang dan badai bisa tertidur nyenyak? Jawabannya satu, karena di hatinya ada damai sejahtera. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya manusia berdosa itu sudah berseteru dengan Allah. Karena itu, untuk mendapatkan damai surgawi, kita harus bersahabat terlebih dahulu dengan Allah, yaitu berdamai dengan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jadi kita supaya bisa didamaikan dengan Allah, kita perlu untuk dibenarkan oleh iman. Apa artinya dibenarkan oleh iman? Hati kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berdamai dengan Dia. Kalau tadi berdamai dengan manusia adalah dengan berjabatan tangan, tapi kalau berdamai dengan Tuhan, kita harus mengangkat tangan kita dan memegang tangan Yesus. Inilah damai dengan Allah. Salib adalah lambang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mengucurkan darah terakhir, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Hanya melalui salib kita bisa dibenarkan oleh iman. Dalam bahasa Inggris adalah justification through faith. Ingsin chengyi. Jadi karena kita beriman, kita akan dibenarkan tanpa perbuatan. Karena Yesus sudah berbuat buat kita. Asal beriman kepada Yesus, karena segala kebaikan kita tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Tapi iman kita adalah jembatan untuk mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Dan karena itu kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita tidak cuma didamaikan dengan Allah, kita perlu menerima Allah. Sebelum menerima, kita harus mengaku segala dosa kita. Tadi saya sudah katakan, orang berdosa adalah seteru dengan Allah. Jadi dosa kita perlu kita akui. Jangan lagi berseteru dengan Allah, tetapi beserta dengan Allah. Karena itu kita perlu mengakui baik itu dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa dalam perbuatan, maupun dosa yang tidak kita sadari. Dosa apapun, kita mohon Tuhan Yesus mengampuni. Dan Dia pasti mengampuni karena Ia memang sudah siap mati buat kita, menebus dosa kita. Nah, setelah kita mengaku dosa, barulah
kita buka hati kita, mengundang Raja Damai masuk dalam hati kita. Menurut Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesus namanya juga Raja Damai. Ia yang memiliki damai, Ia yang menguasai damai, Ia yang mengatur damai sejahtera. Maukah saudara menerima Yesus selaku juru selamat kita? Maukah saudara menerima Dia ke dalam hati saudara? Bila mana saudara mau menerima Yesus, angkatlah tanganmu untuk mendapat damai sejahtera, damai surgawi. Pemirsa yang angkat tangan, saya mau mendoakan bagi saudara. Bapak surgawi, hamba-Mu berdoa bagi para pemirsa yang mengangkat tangan, yang menyatakan mau mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Raja Damai, sehingga hati kita akan memperoleh damai surgawi, damai di dalam hati. Doa ini hamba-Mu panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara mengangkat tangan, saudara ucapkan amin bersama. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Damai Surgawi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, Ketua Umum Yamari. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-243 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Rina Rusianti dan Ibu Yohana Budi Rahayu dari Purbalingga yang telah mempersembahkan satu pujian yang indah sebagai pengantar firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu berdua, keluarga, usaha pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-244 hari Sabtu 14 Juni 2025. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan dan perekaman ibadah online ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yamari akan melaksanakan retret nasional yang ke-12 Yamari, yaitu tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 dengan tema persekutuan yang sejati dan harmonis. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang ingin bergabung dengan kami dalam acara ini, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara acara retret nasional Yamari yang ke-12 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam pendukung pelayan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami dalam jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Novi. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu tim penata layanan
yang telah melayani Tuhan di IOY 243 dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas sebagai Ketua Umum Yamari yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Damai Surgawi, dan seluruh yang terlibat dalam penata layanan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dan dalam pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan untuk juga persiapan IOY yang ke-244 hari Sabtu 14 Juni 2025. Kiranya Tuhan memimpin setiap mereka dalam pelayanan baik firman Tuhan dan juga pujian. Kiranya Tuhan menolong persiapan mereka. Kami juga berdoa untuk Retnas yang ke-12 yang bertempat di Hotel Kusuma Agro Wisata Batu Malang, Tuhan, tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli 2025. Kiranya Tuhan Kau memimpin, Kau menolong, khususnya buat panitia, narasumber, dan juga seluruh peserta. Kiranya Tuhan campur tangan, Engkau memimpin setiap mereka Tuhan, biar seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan juga untuk persiapan panitia dalam percetakan, mencetak buku acara dan yang lainnya. Kiranya Tuhan juga memberikan kemudahan. Bapa Surgawi, saat ini juga kami bawa di hadapan hadirat-Mu sahabat Yamari, rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas pasca pasang ring jantung dan persiapan untuk operasi selanjutnya, operasi pinggul Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, sehingga hamba-Mu tetap kuat, tetap antusias, dan Tuhan memberikan pertolongan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan pertolongan-Mu Tuhan, untuk Ibu Herlina, saudara dan rekan kami dari Yamari Rangkas Bitung, yang saat ini sedang menderita kanker Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber pertolongan kami, yang saat ini juga memberikan kekuatan untuk Ibu Herlina dalam menjalani kemoterapi di Malaysia. Kiranya Engkau sendiri Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sehingga Ibu Herlina dapat tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapak Anton Sugiarto yang mengalami saraf kelima di bawah telinganya Tuhan, mengalami gangguan. Kiranya Tuhan Kau menolong, memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lydia Pasila, istri dari Pendeta Simon Stevi, yang sedang menderita sakit sirosis hati. Kiranya Tuhan Kau menjamah, kuasa bilur Yesus memberikan kesembuhan untuk Ibu Lydia. Bapak Surgawi, kami teringat juga untuk Ibu Bakti Widi Nurani yang saat ini menderita hipertensi dan juga lambung. Kiranya Tuhan Kau menjamah, kuasa bilur-Mu menyembuhkannya Bapa. Tuhan Yesus dalam surga, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia yang menderita leukemia Tuhan dan sedang menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan Kau juga menjamah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi dan kembali dapat melayani pekerjaan-Mu. Kami doakan juga dari tempat ini untuk Saudara Jonathan Dun di Palembang Tuhan, pasca operasi siku karena kecelakaan.
Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas saudara kami Jonathan. Engkau berikan pemulihan sehingga anak muda ini dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan adik kekasih kami, adik Irwan Sopian Tuhan di Tangerang yang mengalami kelemahan otot. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri sumber pertolongan, Engkau sumber pengharapan. Berikan pemulihan demi pemulihan untuk adik Irwan sehingga dia boleh sembuh, dia boleh mengalami mukjizat Tuhan, dan adik Irwan boleh beraktivitas dengan baik. Dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapak Yansen Suseno Tuhan, yang menderita kanker paru-paru dan juga sedang menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau sumber kekuatan, Engkau juga memberikan pengharapan buat Bapak Yansen. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat sahabat Yamari, teman-teman kami, rekan kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami bersyukur buat Ibu Lydia Purnama pasca operasi katarak. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan secara sempurna, sehingga kedua mata hamba-Mu dapat kembali melihat dengan baik. Kami percaya hanya Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan. Kami berdoa, kami tidak lupa Tuhan, terus berdoa untuk baby Kegan Tuhan, yang pasca operasi usus jantung, yang saat ini juga sedang dipersiapkan operasi selanjutnya dalam tenggorokan dan yang lainnya. Kiranya Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, berikan mukjizat-Mu terjadi untuk baby Kegan Kusmulyadi Tuhan yang ada di Singapura. Kiranya Tuhan, Engkau campur tangan, mukjizat-Mu boleh bekerja dalam baby ini Tuhan, sehingga boleh sembuh dan boleh normal, sehingga keluarganya boleh selalu bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ibu Lisiana Sulaiman yang banyak sudah Tuhan tolong, dan saat ini juga sedang mengalami terapi Tuhan, menjalani terapi demi terapi untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri tabib di atas segala tabib, Engkau menolong Ibu Lisiana, sehingga Ibu Lisiana boleh sehat, tiap hari semakin sehat, dan dapat kembali melayani Engkau Tuhan. Kami bawa juga ke hadapan-Mu Tuhan Ibu Maria Kristiana yang sedang dalam pemulihan pasca operasi lutut. Kiranya Tuhan, Engkau campur tangan, berikan pertolongan-Mu Bapa, sehingga lewat kesembuhan Ibu Maria Kristiana, dia boleh kembali beraktivitas untuk dapat kembali melayani Tuhan di gereja. Kami berdoa untuk Ibu Rina Rusianti di Purbalingga yang sedang menjalani terapi radang sendi tulang belakang. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menolong Bapa, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan pertolongan-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Lilis Bapa di Karawaci yang menderita autoimun. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri berikan kesehatan secara sempurna, sehingga tiap hari berangsur-angsur boleh pulih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera Setiawati Tunggal Wijaya yang tanggal 5 Juni akan kembali kontrol kesehatannya Bapa. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong di tahap-tahap kesembuhan, proses kesembuhan, baik itu penyemanan tulang belakang dan juga yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan hasil yang baik Bapak ketika cek kesehatan tanggal 5 Juni. Semuanya normal,
dan Tuhan boleh dipermuliakan lewat segala yang telah terjadi dan setiap apa yang sudah dialami oleh Ibu Vera. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat Bapak Simon Petrus Tadu yang pasca operasi pengangkatan pen di jarinya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, dan kuasa bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan, sehingga hamba-Mu dapat kembali beraktivitas dalam setiap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam pelayanannya di Yamari. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat sahabat-sahabat Yamari yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua sahabat Yamari yang sedang sakit, baik pun yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Demikian juga Tuhan yang sedang mengalami berbagai masalah baik dalam kehidupan mereka, baik yang sedang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, yang sedang mengalami duka cita, berikan sukacita, yang sedang mengalami kelemahan iman, Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan baru, nyatakan kemuliaan-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh terus berharap dan cari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para jemaat aktivis gereja dan pelayanan misi yang di berbagai gereja denominasi yang ada di seluruh Indonesia, yang saat ini sedang menjalani ibadah mengenang turunnya Roh Kudus, ibadah 10 hari Tuhan. Kami percaya kiranya Engkau beri semangat, Engkau sendiri beri setiap anak-anak-Mu hati untuk terus mencari Tuhan, kesungguhan dalam beribadah. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang sudah memberkati setiap kami, dan kami menyerahkan juga tidak lupa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa Engkau melawat bangsa kami. Kalau Engkau izinkan kami ada di tengah-tengah bangsa ini, biarlah kami berdoa Tuhan memberikan dukungan untuk bangsa ini, untuk bangsa ini semakin hari dipulihkan baik secara ekonomi, secara sosial maupun politik. Berikan pemimpin, biar pemimpin bangsa ini boleh memimpin bangsa Indonesia dengan takut Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran yang paling rendah RT RW, biar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-243 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, "Bekerjalah ya Roh Kudus." Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah online Yamari yang ke-243 ini, dan mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya dan membawa kita masuk dalam kerajaan kemuliaannya yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 244. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.